Karena di kampung kami ada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan tapioka, yang mana untuk percepatan pembangunan pemerintahan kampung, kita minta supaya pabrik tapioka itu punya kepedulian dengan kampung, terutama dengan dana CSR-nya yang selama ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Halo sahabat Adiaksa dan sahabat kampung. Tugas jaksa itu nggak cuma untuk penuntutan umum dan penyelidikan aja ya. Banyak yang nggak tahu nih kalau kejaksaan juga punya kewenangan lain yang nggak kalah penting, yaitu meningkatkan pemahaman hukum, mencegah tindak pidana korupsi, menciptakan suasana yang mendukung pembangunan, dan mengamankan jalannya pembangunan di daerah. Nah, salah satu inovasi dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah adalah dengan adanya podcast Setawayan Setiongan. Di sini kita ngobrol santai tapi juga serius soal pengelolaan dana desa, pembangunan kampung, BUMDes, UMKM, sampai strategi biar kampung makin mandiri. Jadi nggak kaku tapi bermanfaat. Yuk langsung aja kita ngobrol bareng. Nah, di kesempatan kali ini kita udah kedatangan kepala kampung. Boleh perkenalkan diri dulu Bapak sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Johari, saya Kepala Kampung Teluk Dalam Ilir, Kecamatan Rubiah, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun profil kampung saya adalah salah satu kampung tua yang ada di Kecamatan Rubiah. Dengan adanya kampung tua yang satu-satunya ada di Kecamatan Rubiah, maka Kampung Teluk Dalam menjadi salah satu percontohan untuk warga kampung yang ada di Kecamatan Rubiah. Adapun profil kampung kami dengan jarak antar untuk ke provinsi itu berjarak 72 km, untuk jarak ke Kabupaten 42 km, dan untuk ke kecamatan 13 km. Itu jarak antara kampung kami menuju perkotaan atau pemerintahan daerah. Adapun kampung kami, Kampung Teluk Dalam Ilir, mempunyai 6 dusun dan 17 RT. Itu yang diakui oleh pemerintah daerah saat ini. Kampung Teluk Dalam Ilir terbentuknya adalah sebelum pemerintahan kolonial Belanda. Dia terbentuk pada tahun 1853 dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tahun itu juga. Dengan indikator sebagai berikut: jumlah penduduknya untuk laki-laki 1.683 orang, untuk perempuannya 1.659 orang, jadi jumlahnya 3.337 orang. Adapun dengan batas-batas Kampung Teluk Dalam, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Reksobinangun Kecamatan Rubiah, sebelah selatan berbatas dengan Kampung Sukobinangun Kecamatan Wais Putih, sebelah timur berbatas dengan Kampung Seribu Sono Kecamatan Wais Putih, dan sebelah barat berbatas dengan Kampung Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram. Luas wilayah kampung kami 945 hektar dengan lahan non produktif 15,75 hektar, pekarangan 112 hektar, tegal atau kebun 675 hektar, dan sawah 200 hektar. Dengan tanaman sebagian besar kebun sawit, kebun karet, dan lahan tanam singkong, jagung, dan padi, dan sebagainya. Saya kira itu aja untuk profil kampung kami yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak Kejaksaan yang pada hari ini mengadakan ngobrol santai bersama kami dari pihak kampung, kepala kampung. Terima kasih. Oke Bapak. Bapak nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Nah,
Kalau pertanyaan yang kedua ini mengenai dana desa nih Bapak. Kalau ngomongin dana desa, biasanya paling ditunggu nih di podcast ini. Boleh ceritain nggak sih Bapak total dana desa yang turun setiap tahunnya? Kemudian dari total itu biasanya berapa persen tuh untuk pembangunan fisik seperti jalan dan juga jembatan? Nah, masyarakat ini kan banyak yang nggak tahu Bapak bahwasannya dana itu dari pemerintah itu nggak hanya dipakai untuk dana fisik yaitu pembangunan jalan dan jembatan aja, tapi kan ada pos lain kayak pemberdayaan, sosial, sampai ketahanan pangan ya Bapak. Nah, jadi bagaimana sih cara Bapak sebagai kepala kampung itu memberitahu masyarakat bahwasannya besaran dana ini tuh nggak hanya untuk pembangunan jalan dan juga jembatan gitu? Total dana desa yang ada di kampung kami, kampung saya Kampung Teluk Dalam Ilir, jumlah keseluruhan 1.521.441.000 dengan alokasi dana desa atau dari pemerintah daerah itu jumlahnya 475.551.000. Kemudian dari DD 1.678.000. Kemudian ditambah lagi dari bagi hasil pajak 39.816.000. Itulah jumlah dana desa yang dikelola oleh Kampung Teluk Dalam Ilir, oleh kampung saya. Kemudian ada di samping itu dari dana-dana tersebut ada bidang-bidang atau plot-plotnya yang sudah dianggarkan oleh pemerintahan kampung, terutama untuk bidang penyelenggaraan pemerintah itu berjumlah 519.886.240. Itu terdiri dari siltap dan tunjangan aparatur desa. Kemudian ada juga bidang pelaksanaan pembangunan kampung yaitu berupa bangunan yaitu berjumlah 546.315 rupiah dengan pembangunan lapen yang mana pada saat ini tahun ini kami membangun lapen sepanjang 945 meter kali 3 meter dengan jumlah 322.970.000. Kemudian kami juga tahun ini membuat onderlah sepanjang 555 meter kali 3 meter dengan biaya 150.070.000. Kemudian kami juga pada tahun ini membangun jembatan 4 kali 2 kali 2 meter dengan jumlah dana 37.075.000. Dan kemudian itulah pembangunan yang dilaksanakan di kampung kami mempergunakan dana DD. Dan untuk menjelaskan kepada masyarakat, terutama kami mempergunakan baliho yang kami pasang di depan balai kampung kami yang mana lebarnya 2,5 meter kali 4 meter untuk menjelaskan kepada masyarakat yang mana jumlah dana DD yang ada di kampung kami, kemudian yang akan kami pergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk pembangunan kampung. Di samping itu kami juga di setiap ada acara sosial kami selalu menjelaskan ke masyarakat bahwa ini loh kegunaan daripada dana desa yang dikelola oleh pemerintahan kampung, sehingga masyarakat akan mengerti dan jelas bahwa dana-dana kampung yang digelontorkan oleh pemerintah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tertera di dalam baliho yang kami pasang di halaman balai kampung. Oke Bapak, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang gak kalah penting nih Bapak, tentang jalan rusak. Kalau kita lewat kan kadang kita sering nemu jalan rusak nih Bapak. Apakah jalan rusak itu statusnya adalah jalan kampung kah, atau jalan kabupaten, atau jalan provinsi? Nah kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, harapan Bapak sebagai kepala kampung mengenai jalan rusak ini seperti apa ya Bapak agar segera diperbaiki dari Pemkab dan Pemprov? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Untuk jalan yang rusak di kampung kami, kalau untuk jalan provinsi, kebetulan kampung kami dilewati jalan provinsi itu
sangat pendek, dia nggak paling panjangnya 2 kilo, dan itu jalannya sangat bagus karena masuk dalam wilayah lintas timur, jalan lintas timur. Kemudian untuk jalan kabupaten itu ada kurang lebih sekitar 5 kilo, tapi kami katakan rusak ringan. Dia tidak terlalu berat, cuman perlu perbaikan. Nah, untuk jalan kampung juga begitu. Untuk jalan kampung di kampung kami nggak terlalu parah, Pak. Hanya sekedar untuk perbaikan sajalah, untuk perawatan, dan sebagian juga memang kampung juga selalu mengadakan gotong royong untuk perbaikan jalan kampung yang selama ini yang kami laksanakan di kampung kami, kampung saya. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak, selanjutnya kita mau bahas tentang BUMDes nih. BUMDes ini kan sering dibilang sebagai mesin ekonominya kampung. Nah, kalau di kampung Bapak ini, BUMDesnya udah berjalan berapa lama ya Bapak? Kemudian, apakah dana yang digelontori kira-kira itu besarannya berapa? Dan sekarang udah jadi usaha apa nih BUMDesnya? Nah, terus kondisinya gimana nih Bapak? Apakah udah mulai balik modal atau masih butuh suntikan modal seperti itu? Mengenai BUMDes yang ada di kampung kami itu mulai berjalan semenjak tahun 2017. Jadi BUMDes itu memang artinya peninggalan dari kepala kampung yang terdahulu. Alhamdulillah sampai saat ini dikelola dengan baik oleh pengurus BUMDesnya, dan itu berbentuk taruh, kemudian ada panggung, dan taruhnya itu berjumlah 3 unit. Nah, pada tahun 2017 itu kepala kampung menganggarkan 100 juta, dan pada saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, itu yang mengenai BUMDes yang ada di kampung kami. Oke. Selanjutnya nih Bapak, kita bahas tentang UMKM. Nah, kalau soal potensi kampung, biasanya UMKM nih yang jadi andalan ya Bapak ya. Oke, kalau di kampung Bapak ini ada UMKM apa aja sih Bapak? Boleh disebutin, terus kira-kira bisa nggak ya Bapak kalau UMKM ini diarahkan biar kedepannya bisa jadi pendapatan kampung. Jadi diarahin dari UMKM menjadi BUMDes, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Di kampung saya terutama UMKM ada, tapi nggak banyak, dan jenis usahanya ya usaha rumahan, yaitu perkumpulan ibu-ibu PKK, itu berupa pembuatan keripik pisang dan keripik tempe. Itu yang selama ini berkembang di kampung saya. Dan kemudian ke depan memang kita punya arahan dan kerjasama dengan ibu-ibu PKK. Kita sudah berusaha untuk mengarahkan, seandainya nanti pada saatnya Koperasi Merah Putih yang digaung-gaungkan pemerintah itu berjalan, maka kita akan ikut memasarkan keripik pisang dan keripik tempe yang ada di kampung kami supaya lebih bisa berkembang dan lebih maju lagi. Itu. Oke Bapak. Selanjutnya nih Bapak, kita bahas tentang ketahanan pangan ya Bapak. Tadi kan udah Bapak jelasin bahwasannya ada anggaran untuk ketahanan pangan ya Bapak ya. Nah, kalau dana ketahanan pangan nih Bapak biasanya dipakai untuk apa aja ya Bapak di kampung? Kemudian ada nggak sih Bapak program unik kayak pertanian, peternakan, atau usaha pangan khas dari kampung Bapak ini? Untuk ketahanan pangan kita memang punya anggaran 201.596.000. Itu ketahanan pangan yang kita anggarkan dari 20% dana desa yang diatur oleh pemerintah. Jadi untuk ketahanan pangan pada saat ini kita di kegiatannya yaitu penggemukan sapi. Dan penggemukan sapi kemarin kita sudah cek ke lapangan dengan ketua BUMKanya, sehingga ketahanan pangan itu berjalan dengan baik Bu. Kita sudah membeli sapi, kemudian pangannya, pakannya, semua sudah kita lihat, kita awasi, berjalan dengan bagus. Oke. Selanjutnya nih Bapak, kita bahas tentang digitalisasi. Jadi sekarang kan
eranya serba digital nih Bapak. Ya. Nah, dari kejaksaan itu kan kita punya aplikasi yang namanya aplikasi Jaga Desa. Ya. Nah, apakah di kampung Bapak ini datanya sudah terinput ke dalam aplikasi Jaga Desa? Kemudian ada nggak sih Bapak kendala dalam pas Bapak mengisi aplikasi tersebut seperti itu? Untuk aplikasi Jaga Desa, kita sudah melaksanakan penginputan data atau aplikasi ke kejaksaan, dan terutama untuk kendala hanya satu, Bu. Kendalanya itu mengenai sinyal. Sinyal internetnya yang kadang-kadang tersambung, kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang gitu. Itu aja, Bu, masalah untuk aplikasi Jaga Desa. Kalau untuk kampung kami dari awal sudah mengupload, Pak, Bu. Oke. Bapak, selanjutnya kita bahas Koperasi Merah Putih yang udah sempat Bapak omongin tadi sedikit ya. Nah, Koperasi Merah Putih ini kan sering dibicarain nih Bapak. Kalau di kampung Bapak ini kondisinya bagaimana ya Bapak, Koperasi Merah Putih? Apakah sudah berjalan kegiatannya atau hanya rencananya saja? Nah, kemudian rencananya untuk Koperasi Merah Putih ini mau difokuskan ke usaha bidang apa? Seperti itu Bapak. Terima kasih, Bu. Untuk Koperasi Merah Putih yang ada di kampung kami selama ini saya katakan berjalan dengan baik, Bu. Karena kita melalui iuran anggota yang mana dulu kemarin pada saat terbentuk kita ada iuran anggota, iuran wajib dan iuran bulanannya. Maka pada saat itu terkumpullah dana itu hampir 15 juta di dalam rekening pengurus koperasi desa. Nah, kemudian pengurus koperasi desa mengambil inisiatif menyampaikan kepada saya, bagaimana Pak kalau uang 15 juta itu kita coba-coba kita kembangkan. Alhamdulillah sekarang baru berjalan beberapa bulan, mereka itu dibelikan sembako, Bu, yang terutama itu beras. Mereka belikan beras, dan laporan terakhir kemarin kurang lebih dari kita mulai pembentukan koperasi sampai saat ini dari modal 15 juta sudah hampir 17 juta setengah, itu laporan terakhir kemarin ke saya, dengan mempergunakan logo Koperasi Merah Putih Kampung Teluk Dalem Ilir. Jadi beras itu sudah pakai karung sendiri, pakai hak paten sendiri, Bu. Ada itu sudah diurus sama anak-anak pengurus Koperasi Merah Putihnya. Kemudian ke depan pengurus Koperasi Merah Putih menyampaikan ke saya bahwa mereka akan membuat toko sembako yang mana di depan bahkan bersebelahan dengan kantor kepala kampung. Karena kebetulan kantor kepala kampung ada kantor yang kosong yang tidak begitu dipergunakan, itulah yang akan kita buat untuk anak-anak koperasi, pengurus Koperasi Merah Putih buat toko sembako. Rencana ke depan itu, Bu. Oke, keren banget ya Bapak ya untuk Koperasi Merah Putihnya. Gak kerasa nih Bapak, kita udah sampai di pertanyaan yang terakhir ya Bapak ya. Pertanyaan yang terakhir ini soal mimpi besar kampung Bapak. Jadi strategi apa sih Bapak yang disiapin supaya kampung ini bisa mandiri? Jadi gak cuma nunggu bantuan dari pemerintah gitu Bapak. Kalau boleh kasih bocoran kira-kira usaha atau bisnis apa yang paling realistis dikembangkan di kampung agar menjadi sumber pendapatan di kampung Bapak? Yang pertama inilah, Bu, yang selalu kita musyawarahkan dengan tokoh-tokoh, dengan BPK yang ada di kampung, supaya kampung itu tidak berketergantungan dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Alhamdulillah selama ini pemerintah daerah maupun pusat sudah memberikan sinyal bagus untuk kampung, terutama untuk koperasi dan BUMK-nya, dan kita siap untuk kampung untuk memfasilitasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Koperasi Merah Putih dan BUMK. Dan ada juga kita kemarin sudah, karena di kampung kami ada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan tapioka, yang mana untuk percepatan pembangunan pemerintahan kampung kita minta supaya pabrik tapioka itu punya kepedulian dengan kampung.
terutama dengan dana CSR-nya yang selama ini kita nggak tahu kemana, karena selama ini kampung tidak pernah diberikan bantuan atau pembangunan atau bentuk apapun. Jadi beberapa hari yang lalu kami menghadap ke pimpinan perusahaan tapioka yang mana kami minta percepatan pembangunan yang ada di kampung supaya dibantu, supaya kami bisa mandiri. Dan juga kemarin saya juga sempat menghadap dan mengusulkan supaya hasil tani yang ada di kampung kami, terutama singkong, itu bisa diterima dulu, didulukan dulu yang ada di kampung kami, baru menerima yang dari luar, supaya masyarakat kami jangan punya barang tapi tidak laku. Itulah maksud dan tujuannya. Jadi untuk kedepannya kami akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kampung kami untuk menyerap hasil tani yang ada di kampung kami. Itu, Bu. Oke. Wah, seru banget yang ngobrol kita hari ini, Sobat Adiaksa. Dari cerita kepala kampung, kita bisa lihat bahwa pengelolaan dana desa itu bukan hal yang sederhana ya teman-teman. Ada pembangunan fisik, ada BUMDes, ada UMKM, ada ketahanan pangan, bahkan digitalisasi lewat aplikasi Jaga Desa. Nah, semua itu butuh keterbukaan dan kerjasama dari kita semua. Podcast Setawan Setiongan ini hadir sebagai ruang dialog yang transparan. Tujuannya biar masyarakat bisa tahu, kemudian mengawasi, dan ikut serta. Karena transparansi, kita bisa mencegah penyimpangan dan tindak pidana korupsi sejak dini. Dan ingat ya, kejaksaan nggak cuma bicara di atas meja aja loh. Kita bakal turun ke lapangan, ngecek langsung kondisi kampung, ngobrol sama masyarakat, bahkan keliling ke OPD, organisasi masyarakat, LSM, dan komunitas. Kita pengen tahu nih perannya masing-masing dalam membangun Lampung Tengah. Mari sama-sama kita kolaborasi, gotong royong, dan integritas supaya kampung semakin maju dan Lampung Tengah bisa jadi daerah yang mandiri dan juga kuat. Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, sahabat Adiaksa, bersama membangun desa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap transparan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih ya Bapak.